Warner Bros. Lagi ramai jadi rebutan. Akankah jadi milik Netflix atau bakal jatuh ke Paramount? Siapa the next penguasa Hollywood? Sebelumnya, sudah ramai Netflix mengumumkan deal besar dengan membeli unit studio dan layanan streaming Warner Bros. Discovery. Nilainya sekitar 82,7 miliar US dollar dalam bentuk cash dan saham. Namun, tiba-tiba Paramount datang. Mereka melempar hostile takeover ke Warner Bros. Artinya, Paramount coba beli perusahaan tanpa persetujuan dewan direksi. Nilainya besar, 30 dolar per saham, full cash. Masalahnya, Warner Bros. Sudah deal dengan penawaran Netflix, tapi Paramount malah datang dengan tawaran baru. Hasilnya, Warner Bros. Harus membuka ulang proposalnya dan bisa jadi membatalkan deal dengan Netflix. Karena secara aturan, pihak Warner Bros. Wajib mempertimbangkan tawaran yang paling menguntungkan buat pemegang saham. Paramount sebenarnya sudah mengajukan 3 penawaran ke Warner Bros. Sejak September. Bahkan sebelum Warner Bros. Resmi buka proses penjualan, yang akhirnya menarik banyak peminat, termasuk Netflix. Tapi, bukan berarti tawaran Paramount otomatis lebih baik dari Netflix, karena mereka mau borong semua unit bisnis Warner Bros., termasuk jaringan TV seperti CNN dan TNT Sports. Paramount menilai ekuitas Warner Bros. Sebesar 74 miliar dolar, sedangkan tawarannya sebesar 108 miliar dolar. FYI, Paramount didukung Affinity Partners, perusahaan investasi yang dipimpin oleh Jared Kushner, menantunya Trump. Selain itu, ada juga dukungan dari beberapa dana investasi milik pemerintah Timur Tengah plus keluarga-keluarga Ellison. Larry Ellison, orang terkaya kedua di dunia sekaligus ayah CEO Paramount, David Ellison, punya hubungan dekat dengan White House. Pertanyaannya, kenapa sih Warner Bros. Jadi primadona sampai diperebutkan Netflix dan Paramount? Warner Bros. Adalah hasil merger Warner Media dan Discovery Inc. dengan aset konten yang menarik seperti Warner Bros. Pictures dengan franchise Harry Potter dan DC Comics, HBO yang dikenal dengan series fenomenal, serta jaringan TV Discovery Channel, CNN hingga TNT yang membuat HBO Max punya 128 juta pelanggan global pada kuartal 3 2025. Aset-aset konten dan franchise populer ini akan jadi aliran pendapatan jangka panjang dan basis penggemar yang loyal, sehingga sangat bernilai bagi pihak yang mengakuisisi. Yang jadi rebutan, unit bisnis incaran Netflix dan Paramount justru punya kinerja yang solid. Pendapatan studio dan streamingnya naik sampai 8%, laba segmennya naik 58%, dan laba streaming naik 19%. Bahkan laba studio melejit 126% jadi 695 juta US dollar, didorong film seperti Superman dan Weapons. Gimana ceritanya kalau Warner Bros. Jatuh ke salah satu tangan mereka? Jika Netflix yang menang tender, maka Netflix akan menjadi penguasa layanan streaming terbesar di Amerika Serikat. Saat ini saja, pangsa pasar Netflix mencapai 21%, di bawah Amazon Prime Video. Kalau Warner Bros. Gabung dengan Netflix, maka pelanggan Netflix akan bertambah 128 juta dari HBO Max, yang membuat pangsa pasarnya akan naik ke 34%, jauh mengalahkan Amazon dan Disney. Ini bikin regulator Amerika Serikat jadi was-was karena terlalu mendominasi industri streaming. Buat industri, merger ini juga bikin pilihan studio makin sedikit buat kreator dan bikin bioskop khawatir karena Netflix fokus ke streaming. Intinya, Netflix bakal jadi superpower baru Hollywood, untungnya besar, tapi risikonya juga tinggi. Tapi kalau Paramount yang menang, ceritanya beda. Paramount bakal naik kelas dari pemain menengah jadi raksasa baru Hollywood karena punya 2 studio legendaris sekaligus. Dengan pelanggan Paramount Plus sebesar 77 juta dan HBO Max 128 juta, maka pelanggannya nanti akan mencapai hampir 200 juta. Cukup besar buat jadi penantang serius Netflix dan Disney. Dari sisi regulator, opsi Paramount dianggap lebih aman karena dominasinya nggak sebesar Netflix. Artinya, peluang mergernya lolos lebih besar dan prosesnya bisa jauh lebih mulus. Tapi kalau Warner Bros. Milih Paramount dan batalin deal sama Netflix, mereka harus bayar biaya pembatalan 3 miliar US dollar. Tetapi, kemungkinan besar Warner Bros. Nggak perlu bayar biaya itu, karena menurut update terbaru, mereka justru dikabarkan menolak tawaran Paramount. Menurut Dewan Warner Bros., proposal itu dinilai terlalu berisiko, mulai dari skema pendanaan sampai urusan hukumnya yang belum jelas. Apalagi sebagian dana masih bergantung pada trust fund keluarga Ellison yang bisa ditarik kapan saja. Ditambah lagi, ngundurnya Affinity Partners bikin Warner Bros. Makin mikir 2 kali.
Alhasil, peluang deal dengan Netflix malah makin terbuka karena penawarannya dianggap lebih pasti dan fleksibel. Netflix juga kasih kesepakatan di awal kalau Warner Bros. Nggak boleh cari penawaran lain kecuali ada pihak yang kasih penawaran seperti halnya Paramount. Tapi kalau hal tersebut kejadian, Netflix tetap pegang hak pertama buat menyamakan nilai tawaran tersebut. Kalau Warner Bros. Jadi diakuisisi Netflix, artinya kita bakal bisa nonton Harry Potter di Netflix nih. Kita tunggu aja info selanjutnya ya.